Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru aja selesai ngisi seminar tadi ya. Kebetulan yang pesertanya itu banyak para mahasiswa. Mereka sangat mengeluh tentang pembelajaran yang saat ini online. Jadi ada banyak dosen yang abai terhadap tugasnya. Ada yang hanya memberikan tugas aja, ada yang sama sekali nggak masuk, nggak ngasih tugas, tiba-tiba udah ngasih soal UAS saja, ngasih soal MIT saja. Dan ini bukan berlaku hanya di satu kampus ya, tapi rata-rata di banyak kampus juga. Dan sebelum pandemi juga sebenarnya ini juga sering ya terjadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini, sampai ada mahasiswa yang udah dosen yang nggak masuk, di telepon nggak bisa, di WA nggak dibalas. Akhirnya para kosmanya didemo oleh anak buahnya untuk mencari tahu bahwa mereka merasa udah belajar pada dosen lain, sementara pada dosen yang salah satu dosen ini tidak mendapatkan ilmunya, sementara mereka berbayar ya. Jadi bahkan ada yang langsung dilaporkan ya ke dekan misalnya, dan ternyata mahasiswanya ini malah dimarahin karena udah berani ngelapor gitu. Padahal sebenarnya hak mahasiswa itu juga sih ya untuk bisa memberitahu untuk kemajuan kampus. Itu sebaiknya ya memang harus jujur seperti itu. Tetapi lagi-lagi ini hanya sebuah video yang mungkin bisa menyadarkan kita ya sebagai pendidik, apakah itu guru atau dosen itu sama saja. Cobalah untuk bisa menjalankan tugas bukan hanya karena kita itu digaji mahal, tetapi karena kita itu diminta oleh Allah untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita pilih. Kita sudah memilih profesinya itu mengajar ya mengajar gitu, jangan karena masalah pribadi atau karena merasa mereka yang butuh kita. Justru tanggung jawab kita di akhirat nanti sangat besar. Nah, jadi ketika saya materinya itu kan tentang tekno ikhlas ya, teknologi untuk meraih ikhlas, mereka pun nanya ke saya bagaimana ketika kita menghadapi seorang guru atau dosen yang tidak mau mengajar dengan banyak alasan karena sibuk atau apa aja gitu ya, sehingga apakah kita harus tetap ikhlas gitu ya katanya. Dan saya mencoba menenangkan hati mereka. Saya katakan bahwa itu adalah cobaan bagi mereka, sehingga mereka harus tetap sabar dan mendoakan dosen atau guru tersebut agar dapat hidayah. Kita sebagai mahasiswa, saya sampaikan seperti itu ya, mungkin tidak dapat ilmu dari dia, tetapi kita bisa dapat hal yang lain selain ilmu, yaitu kita dapat pahala karena kita berusaha mendoakan guru atau dosen kita tersebut. Kita doakan, ya Allah, semoga guru atau dosen saya mendapatkan hidayah sehingga dia dapat mengajar sesuai dengan tanggung jawabnya. Jadi kita dapat poin yang lain selain dapat ilmu, dan sebagai motivasi juga bahwa mereka itu seperti itu aja bisa jadi dosen, apalagi kalau yang lebih baik lagi. Jadi saya juga pernah ngalamin, saya sampaikan seperti itu kan, bahwa ada yang CBS bisa terbuku sampai habis ya. Kalau masa zaman dahulu pasti yang lahir tahun 80-an tahu ya, dari mulai masuk sampai keluar itu sekitar 2 jam nyatet apa yang di buku. Jadi kan pegel tuh. Tapi saya nggak merasa marah pada dosen tersebut atau guru tersebut ya. Saya justru termotivasi, terinspirasi gitu ya. Tapi bukan terinspirasi jeleknya ya, tapi terinspirasi untuk pengen juga, oh ternyata nggak sesulit itu menjadi dosen. Oh ternyata seperti itu aja bisa jadi dosen. Berarti saya yang bisa lebih baik dari itu tentu akan jauh lebih bisa gitu ya. Makanya alhamdulillah mungkin itu ya apa yang dalam pikiran saya,
yang waktu itu tentang dosen itu, menjadi dosen itu mudah, akhirnya saya pun jadi dosen gitu. Tapi kalau saya waktu itu mengumpat atau apa, nah untungnya nggak ada dan rugi juga ke kitanya gitu, karena yang harus dihormati itu dua ya, kalau belum menikah, orang tua dan guru. Kalau sudah menikah baru ditambah satu lagi suami. Jadi kalau misalnya kita bisa memahami orang tua kita, apalagi guru kita, bahkan menurut Al-Ghazali bahwa orang yang lebih dihormati itu adalah guru dulu, baru orang tua. Kenapa? Karena guru itu dia bukan siapa-siapa, tapi dia mau mengajarkan ilmu, dan bahkan kadang nggak sebanding apa yang dia ajarkan dengan apa yang dia terima dari SPP tersebut. Jadi seperti itulah, makanya kita harus tetap sabar, doakan, dan bersyukur, sehingga Allah akan memberikan hadiah yang mungkin jauh lebih pintar ketika dia tidak ngajarin itu. Karena kita bisa berdoa, ya Allah, aku udah dijolimi dosen aku misalnya, maka pintarkanlah aku gitu. Jadi nanti Allah akan cari jalan agar kita jauh lebih pintar. Ya boleh kita kalau ngerasa dijolimin, itu biasa ya, mungkin Allah belum menyadarkan dia, maka kita yang menyadarkan diri kita sendiri bahwa kita harus terima inilah kondisi saat ini. Oke, untuk para guru, dosen, silahkan diberikan peningkatan pada diri sendiri ya, jangan sampai ada keluhan seperti ini lagi. Alhamdulillah saya walaupun ilmunya tidak sebanding mungkin ya dengan yang lainnya, tetapi dalam hal mengajar saya disiplin. Mudah-mudahan dapat menginspirasi oleh banyak dosen untuk tetap menjadi dosen yang produktif meskipun online. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.